Hai, selamat datang kembali di iNet Info, channel yang akan membagikan informasi-informasi seputar lowongan kerja bagi kalian. Kali ini kami akan bagikan beberapa jenis pekerjaan sampingan yang nantinya bisa jadi job utama yang bisa kalian lakukan sejak kalian masih duduk di bangku sekolah, SMA atau SMK, atau bahkan sambil kuliah. Bukan hanya anak sekolah, tapi bagi kalian yang mungkin saat ini sudah lulus kuliah dan belum dapat panggilan kerja, kalian juga boleh silahkan coba. Tapi sebelum itu, seperti biasa kami ingatkan, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru lainnya. Umumnya, seseorang mulai melakukan pekerjaan sampingan ketika mereka masih duduk di bangku perkuliahan. Namun, gak sedikit yang melakukannya sejak masih SMA. Ada berbagai alasan mengapa seseorang kerja sampingan saat masih sekolah. Sebagian orang melakukannya karena keterbatasan finansial. Mereka harus mengambil kerja sampingan untuk membiayai pendidikan, kebutuhan sehari-hari, maupun sekedar mencari uang saku tambahan. Namun ada pula yang bekerja sampingan untuk mengisi waktu luang mereka. Apapun alasannya, nggak ada salahnya buat kamu bekerja sampingan meski masih duduk di bangku SMA. Sebab kerja sampingan memiliki sejumlah dampak positif buat kamu. Kamu bisa belajar bekerja dan mencari uang sejak dini. Kerja sampingan juga bisa jadi sarana buat kamu untuk mengasah dan mengembangkan berbagai skill yang kamu punya. Selain itu, kamu bisa memperkaya pengalaman maupun jaringan kalian di dunia kerja. Di era digital ini, kesempatan kerja sampingan secara online terbuka sangat luas. Ada begitu banyak ide kerja sampingan yang bisa kamu lakukan sambil rebahan di rumah. Kamu nggak perlu khawatir urusan sekolahmu terganggu karena kerja sampingan yang kamu lakukan. Nah, langsung aja. Berikut adalah beberapa rekomendasi kerja sampingan online buat kamu yang masih duduk di bangku SMA. Yang pertama, konten kreator. Konten kreator merupakan salah satu profesi yang baru lahir beberapa tahun belakangan. Meski usianya masih sangat muda, tetapi pekerjaan yang satu ini sangat digandrungi oleh banyak orang. Bahkan profesi konten kreator menawarkan prospek karir yang sangat menggiurkan. Sesuai namanya, kamu akan bekerja untuk membuat sebuah konten dengan tema atau konsep tertentu. Misalnya tutorial masak, a day in my life, inspirasi outfit, hingga konten-konten parodi. Ada berbagai macam platform yang bisa kamu manfaatkan untuk mengunggah konten, seperti YouTube, Instagram, Facebook, maupun TikTok. Kami juga bisa menggunakan berbagai editing tool sederhana dan gratis untuk mengolah kontenmu. Contohnya Canva, InShot, Adobe Premiere Pro, dan sebagainya. Kamu bisa memonetisasi konten yang kamu unggah untuk mendapatkan uang. Di platform YouTube, kamu bisa menghasilkan uang dari iklan yang dipasang di video-video unggahanmu. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan uang dari endorsement produk atau kolaborasi dengan brand tertentu. Saat ini, banyak brand yang mengajak konten kreator untuk mempromosikan produk-produk mereka. Kalau dari kalian ada yang bilang, nggak segampang itu kak, hey jangan down dulu. Silahkan kalian mulai dari video yang singkat-singkat dulu, atau berupa short video. Sebagai rekomendasi, kalian cek dulu nih para kreator video short yang saat ini sedang kalian gandrungi. Cek bagaimana dia menggunakan audio atau suaranya, kemudian kualitas videonya dan lain-lain. Nah, selanjutnya cari ide yang kalian sukai. Ingat ya, yang kalian sukai, agar nantinya kalian gak bosan atau jadi malas buat ngerjainnya. Yang kedua, freelancer writer. Kalau kamu punya passion di bidang menulis, jadikan hobimu sebagai sumber penghasilan dengan menjadi freelance writer. Kamu bisa menawarkan jasa penulis berbasis kontrak atau project kepada perusahaan atau klien. Biasanya, freelance writer dibayar per karya atau per project. Namun, ada pula yang menghitung tarif sesuai dengan jumlah kata atau halaman dalam satu karya. Ada banyak sekali kesempatan menulis yang bahkan terbuka dari luar negeri. Kalian boleh cek writing job di Fiverr, Upwork, People per Hour, dan masih banyak lagi. Saya udah pernah bagikan di video saya 2 tahun yang lalu, dan ada juga yang baru dirilis Desember kemarin, tentang situs freelancer menulis dan gimana cara kerja serta upahnya yang menggiurkan. Nanti saya akan kasih linknya di deskripsi. Nah, selain itu kamu juga bisa menjadi kontributor lepas untuk media online. Misalnya Mojok, IDN Times, The Surya Kanta, Voxpop, dan geotimes.id. Mereka memberikan honor yang dibayarkan per submisi karya kepada kontributor lepas. Contohnya, The Surya Kanta memberikan honor sebesar Rp500.000 per tulisan. Sementara itu, skema honor IDN Times dihitung berdasarkan views artikel yang kamu kirim ke mereka. Ketiga, freelancer designer atau ilustrator.
Kerja freelance nggak cuma berlaku buat yang passionnya di bidang menulis aja. Jika passionmu ada di bidang seni, kamu juga bisa mulai kerja sampingan sebagai freelance designer atau ilustrator. Sama seperti freelance writer, kamu bisa menawarkan jasamu kepada perusahaan atau klien dan mendapatkan bayaran per karya. Sama dengan yang kedua tadi, kalian juga boleh cek pekerjaan-pekerjaan yang tersedia di situs-situs freelancer. Selain itu, kamu juga bisa membuka komisi atau open commission secara berkala. Kamu bisa menetapkan tarif sesuai dengan tipe karya yang kamu buat. Kamu bisa membatasi slot atau jumlah komisi yang kamu terima dalam satu kali open commission. Dengan begitu kamu nggak perlu takut urusan sekolah atau kuliahmu keteteran karena kesibukanmu sebagai freelance designer atau ilustrator. Pekerjaan online yang tak kalah menarik bagi anak SMA adalah admin media sosial. Profesi ini dibutuhkan oleh online shop maupun brand atau perusahaan tertentu. Tugas utamamu tentu saja mengelola akun media sosial yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Misalnya, mengunggah konten serta berinteraksi dengan audiens atau customer. Jika kamu mengelola media sosial online shop, biasanya kamu juga bertanggung jawab melayani keluhan customer serta melakukan rekap penjualan. Meski kesannya sepele, tetapi pekerjaan ini menawarkan penghasilan yang menggiurkan terutama bagi anak SMA. Sebagai admin media sosial pemula, kamu bisa menghasilkan mulai dari 2,5 juta rupiah per bulan, tergantung dari all shop yang kalian tangani. Beberapa all shop biasanya menyediakan lowongan ini bagi anak-anak SMA karena mereka cenderung lebih aktif di medsos. 5. Dropshipper atau reseller. Banyak orang tertarik berbisnis, tapi nggak punya waktu atau modal. Nah, profesi dropshipper atau reseller bisa menjadi alternatif buat kamu. Dropshipper adalah seorang yang menjadi perantara penjual dengan pembeli. Tugas kamu hanyalah memasarkan produk dan meneruskan pesanan ke pemasok barang. Sementara itu, reseller memasok barang dari produsen atau distributor untuk dijual kembali. Sebagai reseller, kamu nggak hanya memasarkan produk, tetapi juga mengelola pesanan serta melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Sebagai dropshipper atau reseller, penghasilanmu berasal dari keuntungan transaksi jual beli yang kamu lakukan. Keuntungan yang kamu dapatkan berada di dalam kisaran 10 hingga 50% dari harga produk yang kamu jual. 6. Online tutor SD dan SMP. Kalau kamu punya prestasi akademik dan skill mengajar, maka ayo manfaatkan kemampuanmu untuk bekerja sebagai tutor online. Sebagai pelajar SMA, kamu bisa menjadi tutor untuk murid yang jenjangnya ada di bawahmu seperti SD atau SMP. Begitu juga buat kamu yang menempuh pendidikan di bangku perkuliahan, kamu bisa memberikan pengajaran sesuai dengan mata kuliah yang kamu kuasai. Kamu bisa mengajar secara private maupun membuka kelas untuk beberapa anak sekaligus. Dalam proses mengajar, kamu bisa memanfaatkan aplikasi online learning, misalnya Google Classroom, Google Meet, Zoom, dan masih banyak lagi. Umumnya, tutor online menetapkan tarif yang dihitung per jam atau sesi. Kamu bisa menetapkan tarif mulai dari 50.000 per jam atau per sesi. Dalam sebulan, kamu bisa menghasilkan sekitar 3,3 juta hingga 5,4 juta rupiah. Yang terakhir, masih berhubungan dengan bisnis online. Kalau kamu punya passion di bidang kewirausahaan, kamu bisa mulai bisnismu sendiri untuk mendapat penghasilan tambahan. Ada berbagai ide bisnis yang bisa kamu coba. Mulai dari kuliner, buku, pakaian, aksesoris, dan masih banyak lagi. Kamu bisa merintis bisnismu secara online dengan memanfaatkan media sosial serta platform e-commerce lainnya. Bisnis online dinilai lebih efisien serta minim modal, terutama bagi pelajar seperti kalian. Kamu nggak perlu mengeluarkan uang atau menyewa toko untuk membayar pegawai. Selain itu, jangkauan customermu jauh lebih luas apabila kamu lakukan secara online. Demikian beberapa jenis pekerjaan yang bisa kalian lakukan jika kalian masih duduk di bangku sekolah atau kuliah, atau buat kalian yang saat ini belum menemukan pekerjaan. Ingat untuk melakukan setiap pekerjaan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Fokus hanya ke satu pekerjaan dulu agar kamu bisa mencapai hasil yang memuaskan. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat, selamat mencoba dan terima kasih.